Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus beliau Ketua BPS Bapak Unang beserta jajarannya, dan hadirin sekalian yang berbahagia, tidak ketinggalan para instruktur. Pertama-tama saya bersyukur hadirat Allah Ta'ala siang ini bisa ikut bersilaturahmi bersama dalam rangka persiapan sensus ekonomi, yang mana sebagai kelengkapan acara tadi diistilahkan bimbingan mental. Kalau di masyarakat itu istilahnya mau'idatul hasanah. Ada lagi sekarang istilah lain lagi Pak, tausiah. Ya kalau istighosah itu doa. Nggak apa-apa, kakak ngadi tausiah kalau istighosah, karena biasanya dalam istighosah pasti ada tausiah. Kalau tausiah ini sekarang menjadi tren Pak, di mana-mana acara apapun itu ada tausiahnya. Sampai saya itu pernah kaget, acara anak muda-muda yang suka ngeband itu kalau sore bulan Ramadan menjelang maghrib itu acaranya apa namanya? Ngabuburit Pak. Iya, ngabuburit buber. Cah nom-nom ben-benan itu ke tempat saya Pak. Nanti minta tausiah Pak acara ngabuburit. Setelah saya datang isinya ngeband sama stand up comedy di situ. Saya bilang, udah gitu kan pakaiannya cewek-cewek kayak gitu ya, namanya juga sambil iklan Pak. Mas ngapain acara ngeband gini pakai tausiah segala? Nah, kok enak saja? Nggak hapus-hapus malaikat Pak. Ini kacau kalau gini. Ini satu cerita ya. Jadi maksud saya bahwa tausiah itu dalam acara apapun ada sekarang, apalagi sensus ekonomi ya. Nah, yang paling penting jenengan ini memang harus persiapan mental. Tadi yang dibilang ramah atau bahasa lebih gampangnya itu senyum lah, murah senyum. Nanti di lapangan itu harus murah senyum dan tanpa beban kalau senyum itu, karena senyum itu mau direspon nggak direspon, kalau Anda senyum itu sudah dapat pahala. Oh iya, karena senyum itu sedekah. Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Makanya kalau Anda nggak punya uang, pengen banyak sedekah, ya senyum-senyum saja. Berdiri di depan, di tengah jalan ada orang itu sedekah. Ya sedekah. Jadi insya Allah dengan senyum ini nanti responden akan welcome. Karena memang yang akan dihadapi ini banyak orang Mbak. Sing jeneng wong akeh iki pirang-pirang. Panten ya? Ya namanya juga orang banyak, artinya karakternya pasti berbeda-beda. Ada yang ngamuan, ada yang jengkelan, ada yang sinis. Belum apa-apa, pokoknya wong ruswi tok. Anda sudah dicuekin. Nah biasanya down. Kalau yang kebetulan cewek-cewek yang mbak-mbak masih kelihatan cantik-cantik tentu lebih enak. Ini realistis Pak ya. Iyalah, di mana-mana orang kalau didatangi wanita cantik pasti welcome-nya luar biasa lah. Kok pengalaman pribadi. Enggak salah. Iya kan, namanya manusia kan zayyana linnasi hubbus syahawat minan nisa kan. Manusia itu memang dihiasi senang terhadap wanita. Jadi mungkin bagi yang cewek-cewek ini lebih
lebih luas. Bahkan bisa saja nanti malah udah mbak tanyanya terus mbak, nggak apa-apa. Nanti kalau masih kurang bisa telepon saya pak, SMS Padune. Ya orangnya bahkan nanti bisa minta nomor telepon itu. Malah ada gara-gara tugas sensus jadi dapat jodoh kok. Allahumma amin. Terus di bojo melu amin. Iki gak usah ngenom. Terus tuwek melu amin. Iya, tapi yang namanya rezeki itu nggak mesti semua pak. Bisa saja yang duda, yang bapak-bapak ini dapat juga, bisa saja. Delalah ono rondo anyar. Ya kan, ya siapa tahu yang namanya jodoh, umur, rezeki. Ini kan kita nggak ada yang tahu. Di mana saja bisa ketemu kan? Iya, siapa yang tahu jodoh kita dulu? Kan nggak pernah ngarang itu. Pacarannya karo si A, nikahnya malah sama si B, punyanya anak malah sama si C. Kan aja. Ini sembunyi apa kelingan. Katanya vitamin kok pak. Iya, nggak tahu jodoh itu nggak tahu. Jodoh, rezeki, usia, ajal juga kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Meskipun mati pasti datang, tapi kapannya kan kita nggak ngerti ya. Jenengan mati dulu, saya belakangan, boleh. Saya yang belakangan, jenengan yang duluan. Nggak apa-apa, iya namanya juga ajal, nggak mesti semua. Nah oleh karena itu, agar jenengan nanti tidak stres, ini perlu trik-trik tertentu. Perlu trik yang berkaitan dengan psikologi. Kalau yang berkaitan dengan materi kan nanti urusannya instruktur ya, cara-caranya, tekniknya. Tapi psikologi menghadapi orang. Bagaimana jenengan bisa merasa enjoy dalam melaksanakan tugas ini, betul-betul menikmati. Sesuatu itu kalau sudah dinikmati, jangankan kok 1 bulan. Ini berapa? Ini tugas itu. Jangankan kok 1 bulan, kalau nanti jenengan merasa menikmati dengan pekerjaan, itu tidak terasa. Ya, ngomong kok usah rampung ya. Karena apa? Tapi kalau jenengan tidak bisa menikmati pekerjaan itu, baru 3 hari sudah gembrungsung. Rampung, sudah mana? Enggak enjoy. Segala sesuatu itu kalau tidak bisa menikmati, wah, sedino we rumangsane 24 jam kok. Kok pancen. Ya artinya sehari itu perasaannya lama gitu. Orang mantung leh. Berbeda dengan, nah tuh kan. Berbeda dengan kalau jenengan menikmati, terbalik. 1 bulan tuh kayak baru kemarin. Kayak orang puasa itu Pak. Orang puasa itu kalau senang menikmati dengan Ramadannya, puasa kan nggak terasa. Ya moro-moro puasa kembang, gede, nggak terasa. Beda dengan yang puasanya tidak menikmati, terpaksa hanya karena malu sama keluarga, sama tetangga, sama teman. Nembe buka pisan wis, bojone wis ditekoni, kapan sih Bu bojone? Pirang-pirang. Ya Allah Pak, buka nembe pisan wis teko kapan bojone? Karena tidak bisa menikmati. Dalam pokoknya barang itu kalau dinikmati, sesulit apapun akan terasa enak. Dan selama apapun akan terasa sebentar. Jenengan nonton sinetron, ya ibu-ibu yang biasa nonton sinetron, 1 jam itu kan kalau kita berdiri bengong kan lama Pak. Tapi kalau ibu yang lagi nonton sinetron 1 jam itu coba, ya bersambung. Padahal sudah 1 jam itu, ora kroso, gitu. Karena apa? Karena bisa kalau bisa dinikmati itu malah pinginnya lama. Kalau perlu tugas ini nggak 1 bulan ditambah. Ya asal double Pak, ngerti ah. Ya kalau bisa menikmati itu malah pinginnya lama. Malah gara-gara bisa menikmati kadang gitu kok ke jamu barang dan suwi kok. Pinginnya lama kalau bisa menikmati pinginnya lama. Nah, maka bagaimana caranya nanti kita bisa barang nek dinikmati sing ora enak wae dadi enak kok yuk. Contohnya gampang, kalau di kampung jenengan itu ada orang susuran. Tahu susuran? Minang. Loh, bahasa Londonnya minang.
Nginang itu coba pakainya apa, Pak? Bako. Tembakau, Pak. Bako, terus kapur, gambir, suruh, gambir pahit, betul? Pahit. Oh, pahit. Suruh, pahit, gambir, pahit, bako, kok meneh? Bako meneh cuma tekek mati. Ini barang pahit semua dijadikan satu, Pak. Secara teori jadinya apa? Pahit sekali. Pahit jetit. Bahasa Jermannya pahit leder. Jerman ngomong kauman, jajar kauman. Pahit jetik, Pak. Tapi bagi orang yang bisa menikmati simbai jenengan, barang yang pahit jadi satu itu sebetulnya. Dan dia itu lama pun kuat itu karena menikmati. Nginang sak jam lu malah enak kuat. Malah habis nginang koyok keliling dunia kok. Komplek. Prosetik pojok kene Jakarta. Mampir fotonya dalam mangannya ngurus ya. Mbah harap maaf sekali. Ayo udah maling tuh kok. Nggak ngurus. Karena bisa menik. Nah, coba jenengan nginang 5 menit. Ya. Mutah lah. Nah, itu filosofinya apa? Karena tidak bisa menik. Nah, oleh karena itu nanti usahakan pekerjaan itu dinikmati. Nah, untuk bisa menikmati ya harus dicantolkan, dikaitkan dengan hal-hal yang transendental kepada Tuhan. Apa? Sadarlah kalau melakukan pekerjaan itu salah satu dari unsur ibadah. Jangan Anda kira ini kan khusus ekonomi, ini urusan dunia, nggak ada kaitannya dengan akhirat, nggak ada nilai ibadahnya. Itu yang salah. Siapa bilang ekonomi tidak ada kaitannya dengan ibadah? Semua yang diperintahkan oleh Al-Quran pasti mempunyai nilai ibadah. Al-Quran mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau Anda sudah melakukan sholat, bertebarlah di atas bumi, carilah fadlillah. Apa fadlillah? Karunia Allah, anugerah. Carilah anugerah Allah, rezeki dari Allah. Kita disuruh mencari rezeki. Jenengan melakukan tugasan sosioekonomi ini kan dalam rangka mencari rezeki kan? Wong ini bekerja kok, iya kan? Lah bekerja itu ibadah. Nah, sambil cari uang, cari jodoh, apalagi tambah ganjaran ini. Kerja ini ibadah. Siapa bilang bekerja ini bukan ibadah? Ibadah. Rasul pernah ada sahabat yang agak sinis dengan seorang pemuda yang rajin bekerja. Kata sahabat, wah itu kalau semangat kerjanya buat semangat jihad fisabilillah, luar biasa. Apa Rasul bilang? Hei, kamu bilang apa? Jangan kamu pikir orang yang bekerja itu tidak jihad. Kalau dia itu bekerja tujuannya untuk mencari uang, untuk membiayai orang tuanya yang sudah pikun, maka kerjanya adalah fisabilillah. Kalau dia bekerja tujuannya untuk membiayai anaknya, biar dapat rezeki, dapat nafkah untuk anaknya, maka dia juga jihad fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk dirinya karena jomblo, ya kan? Ada di antara kalian itu anak nggak punya, istri nggak punya, suami nggak punya, sendirian. Berarti bekerja untuk siapa? Untuk diri sendiri. Agar tidak menjadi orang yang diremehkan orang, agar tidak menjadi beban orang lain, agar bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka itu pun juga jihad fisabilillah. Artinya kalau sampai lagi melakukan sensus kok ketabrak truk mati, syahid. Ayo sing pengen mati syahid siapa? Loh iya Pak, karena orang menjalankan kerjaan itu jihad fisabilillah. Baru kalau orang itu bekerja untuk foya-foya, biar dapat uang, nanti niatnya biar bisa foya-foya, itu baru fisabilillah syaitan, di jalan syaitan. Saya yakin kan Anda melakukan pekerjaan ini mencari nafkah untuk keluarga, gitu? Minimal untuk diri sendiri, berarti fisabilillah, berarti masuk ibadah. Kalau ibadah dapat pahala nggak? Asal ikhlas. Oh, itu ikhlas lagi itu salah.
Ya, ini perlu saya tekankan juga, yang namanya ikhlas itu bukan berarti tidak digaji. Salah ini. Ya, ikhlas itu bukan berarti tidak digaji. Justru orang tidak mau digaji juga belum tentu. Kalau uang nyambut gawe ora gelem gitu. Nah, kalau saya mah ikhlas, nggak mau terima bayaran, nggak seperti itu tuh. Kalau bekerja, bayarannya kejar-kejar terus. Loh, malah orang yang seperti ini yang tidak. Nah, kerja itu memang mencari uang kok udah digaji. Itu jenenge orang kerja, Mas, kerigang. Ya, kerja bakti. Jenengan kesini mau kerja bakti apa mau bekerja? Bekerja kan? Nah, kalau bekerja ya berarti digaji. Jadi nggak usah khawatir, ikhlas itu tetap ikhlas, gaji tetap gaji ya. Orang salah pelapan gak mau ikhlas terus malah pelapan. Enggak, gaji tetap jalan. Malah gajinya banyak kok. Tuh, kan aku sampai yang ngerti, aku malah nggak ngerti. Jangan bekerja dari pelatihan saja sudah digaji kok, dikasih honor kok. Gitu Pak. Lu dadai. Ini jenengan duduk di situ lu modal bokong tok. Ini sudah dihitung Mas, per hari sudah ada honornya. Apa nggak enak nih BPS-nya? Malah sing buri ono sing sering-sering tak. Iya, jadi sekarang ini jenengan datang dengan modal duduk itu sudah dikasih waktu, sudah dihitung nanti per hari berapa itu sudah ada. Itu nggak masalah, tidak mengganggu keikhlasan jenengan. Percayalah sama saya. Tetap hitungannya tetap ada. Pokoknya seneng wis sama kerja BPS seneng, ora seneng piye? Dibayari pelatihan wis digawe honor, kon turune hotel meneh. Waduh, sak umur kan. Yang sudah biasa, tapi kan masih ada juga yang memang seumur-umur. Mulanya selfie ora barbar, mulai ke kolam renang tekan jero kamar itu sampai baterainya HP-nya ngedrop. Tapi hati-hati, jangan-jangan nanti ada yang nggak bisa beol. Ya kan, angel Pak, oleh gitu. Ada tuh orang kampung itu kalau ke hotel beol nggak bisa, mau di kamar sendiri takut nggak bisa keluar tuh Bang. Tapi kalau di sini mungkin masih pakai kunci ya. Pakai kartu kan? Nah tuh kan, pakai kartu. Ada yang nggak berani sendiri karena apa? Nggak bisa buka itunya. Saya tuh pernah, kemarin saya cerita pernah dulu tahun 2008. Tahun 2008 itu pernah dapat rezeki nggak disangka-sangka, nggak tahu, saya tiba-tiba ada telepon yang mengaku utusan dari istana, katanya Pak Samani ini jenengan ikut daftar umroh istana gitu. Lu jenengan siapa? Kami ya salah satu anggota yang mendata itu. Tak pikir orang menipu, tapi ternyata betul. Jadi satu provinsi itu diambil satu orang khusus untuk dai-dai muda katanya. Tahun 2008 itu kan berarti berapa tahun yang lalu? 8 tahun yang lalu kan saya masih muda. Nah, tulahan wis ono kok. Ya masih kelihatan muda banget gitu. Ya, jadi terus didapat. Nah, ternyata salah satu di antara kawan saya itu enggak tahu dari provinsi mana itu. Tuh, memang enggak pernah ke hotel. Jadi dia tuh buntu terus, kok buntu terus. Aku ditinggal kamar dewe. Ya kalau sendiri nggak berani juga mandi, nggak tahu cara buka pintunya gimana. Dia nggak, tolong dino resong saya kok. Ya ini namanya istilah kiai kluthuk lah ya. Dia kiai muda tapi kluthuk, tahu kluthuk, kiai kluthuk tahu. Diso. Katro. Ya Ustadz kluthuk. Nah saya kan Ustadz gaul. Jadi ada yang nah kita bersyukur ada pengalaman, udah dibayar. Jadi bayaran itu tidak mengganggu keikhlasan. Terus apa Pak yang namanya ikhlas? Yang namanya ikhlas itu ya pokoknya lakukan secara profesional dengan tulus. Sudah. Dengan tulus itu bukan tidak terima bayar, artinya apa? Memang agak susah Pak, menerangkan makna ikhlas itu susah. Ada yang mengumpamakan secara gampang agak jorok sedikit, tapi memang rodok gaduk menurut saya. Kayak nek sampan itu beol pagi-pagi tuh. Kalau Sanda sudah mengeluarkan itu ikhlasnya ora karuan. Ora bakal dipikiri dipangan apa ya.
mulai merek enggak, pokoknya plong, jangan plong, tidak ada yang gerendul sedikit pun. Itu namanya ikhlas. Jadi ketika melakukan itu pikirannya plong seplong-plongnya. Ada apa ya plong, Pak kono dipangani Pak ya plong, cara ning kali ya mau pokoknya plong Pak ora bakal jupuk maneh. Ya, apa yang kita lakukan ini betul-betul dengan rasa plong. Senyum, habis itu juga senyum-senyum kan? Nah, iya. Ini ikhlas. Ya jadi ikhlas itu bukan berarti tidak bayar. Kalau tidak dibayar itu lain urusannya, itu namanya kerja bakti. Kalau bekerja itu memang sejak awal kita mau mencari nafkah. Nah makanya tadi Rasul mengatakan mencari nafkah, bekerja mencari uang itu selama niatnya untuk ngopeni diri dan keluarganya sesuai dengan yang diridhai Allah, yang ditentukan oleh ajaran agama, tidak untuk foya-foya, maka itu pun jihad fisabi. Makanya jenengan nanti yang plong itu satu, agar nanti tugas jenengan itu punya nilai ibadah seperti ikhlas. Yang kedua, profesional dan tanggung jawab. Ini penting. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Una, data yang jenengan dapatkan itu akan dijadikan acuan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat nasional. Dan itu selama 10 tahun coba. 10 tahun nggak pere-pere, lama itu nggak 10 tahun. Artinya apa? Anda mempunyai sumbangan jariah. Jariah, ya Pak koyo amalan kotak masjid jariah. Iya, jariah itu artinya sebuah amal yang pahalanya akan mengalir selama itu dinikmati, dimanfaatkan oleh orang, apapun bentuknya, asal halal. Maka data yang Anda hasilkan itu ketika nanti dipakai oleh orang, dijadikan rujukan, dijadikan sebagai dasar kebijakan, maka selama itu Anda yang ikut memberikan sumbangan data yang bermanfaat buat orang lain, buat negara, maka selama itu pula Anda akan mendapatkan pahala. Ini konsep teologisnya. Jariah itu. Ini data yang digawe jenengan itu ndadekake ganjaran mili jenengan. Allahumma. Enak kan? Enak. BPS dilawan. Makanya sebaliknya, Pak. Sebaliknya. Saya bilang jangan sampai jenengan ini nanti mencari data itu ngawur. Karena kalau ngawur berarti data itu sesat. Kalau sesat dipakai orang berarti menyesatkan. Siapa yang menjadi penyebab kesesatan? Jenengan dengan unsur kesengajaan. Maka selama 10 tahun Anda akan mendapatkan kiriman dosa. Allahumma. Nah, Pak mundur bebo. Loh, itu kan saya katakan kalau Anda itu ngawur. Ngawur. Tahu ngawur? Ngawur. Ngawur. Ke sana itu. Oh, ngalor. Ngawur. Ngawur itu ya ngawur. Ngawur. Ngawur itu berbeda dengan salah. Nah, ini jangan takut. Tadi nampaknya Anda takut ya. Waduh, gimana Pak kalau salah? Nah, ini saya terangkan. Mencari data itu salah itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak ngawur. Beda nggak salah dengan ngawur? Beda, sengaja. Kalau ngawur itu sejak awal memang Anda sengaja nggak mau berpikir. Tapi kalau Anda sudah berusaha semaksimal mungkin mencari data dengan prosedur yang ada, dengan aturan nanti yang sudah diberikan oleh instruktur, dengan teknis yang sudah diberikan, sudah digunakan, respondennya bisa dipercaya sebagainya, dengan upaya semaksimal mungkin. Ternyata di luar kemampuan Anda, setelah diolah ada sebuah kesimpulan yang salah. Mestinya data itu A, kesimpulannya B. Tapi jenengan nggak tahu kalau itu salah, karena sudah sesuai dengan prosedur. Maka data yang salah seperti ini tidak ada masalah. Jenengan tidak berdosa dan jenengan tetap dapat pahala. Itulah Islam. Jadi di dalam Islam itu Pak ada istilah idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta'a falahu ajrun. Kalau orang itu berusaha mengeluarkan pikirannya
menciptakan sesuatu dengan serius, maka kalau dia itu benar dapat pahala 2. Kalau dia itu salah dapat pahala 1. Itulah maka di dalam Islam kalau terjadi perbedaan pendapat para ulama itu tidak apa-apa, karena sama-sama dapat pahala, meskipun yang satu salah yang satu benar. Cuma kan kebenaran mutlak itu yang tahu hanya kayak lebaran tuh loh Mas, lebaran kan kadang bodohnya ono sing Senin ono sing Selasa ya toh. Itu kan beda Pak. Nggak mungkin tanggal 1 kok 2 kali, itu nggak mungkin kan. Pasti yang satu salah yang satu. Cuma yang benar dan yang salah secara hakiki siapa? Wallahu. Puasanya juga begitu. Kayak kemarin itu kan puasanya nggak bareng, bodohnya bareng tapi puasanya nggak bareng ya. Dino poe ya. Kamis karo Rebo kok ya. Rebo dan Kamis. Malah kemarin itu ada 3 model Pak. Enggak cuma 2 itu. Puasa kemarin itu ada yang mulainya hari Rabu, ada yang mulainya hari Kamis, ada yang sampai lebaran nggak mulai. Kayak itu sing guyune ini. Ada 3 model. Nah, dalam konteks seperti ini tidak ada masalah. Anda nanti bisa terjadi perbedaan data. Kok hasilnya sebenarnya? Ya sudah, ketika jenengan mendapatkan beberapa informasi dari responden, lalu terjadi perbedaan informasi, silakan Anda berpikir kira-kira mana yang lebih akurat berdasarkan data, bukti, dalil, indikasi dan sebagainya. Simpulkan, lalu kesimpulan Anda ini serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang bisa saya lakukan. Wallahu. Itu namanya data ini tidak ngawur. Masalah ternyata nanti salah atau benar, wallahu. Jadi salah itu nggak apa-apa, yang penting tidak. Makanya hati-hati kalau Anda nanti satu saat ada teman yang sekarang saya pusing, mana pernah saya nggak kopi di wongnya gelap aja. Setan itu. Lu ngarang itu nggak ada istilah bener Pak. Benerlah kalau ngarang itu tetap salah. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak boleh ngarang. Kalau Anda ngarang, wah itu yang namanya nanti sesat, menyesatkan itu. Dan itu akan menanggung dosanya kalau Anda ngarang. Hati-hati tuh kalau sampai ada teman ngomong, BPS orang ngerti orang ngarang, jangan, setan itu. Karena mengajak kepada kemaksiatan. Setan itu kan ada macam-macam Mas. Meskipun wujudnya teman sendiri, kalau ngajaknya maksiat itu namanya setan. Jenenge setan katok. Bukan setan ada 2, ono setan katok, ono setan sing ora. Sing angel iki malah setan katok Mas. Nek setan sing ora katok jare kiai ini wacakno ayat kursi ilang. Tapi nek setan katok wacake ayat kursi malah waca Yasin. Wah, Oke ya, jadi pesannya intinya adalah diniati ibadah, lakukan dengan cara yang ikhlas, ya, profesional dan tanggung jawab bahwa ini akan kami persembahkan dan Anda akan bertanggung jawab selama 10 tahun, ya, dan jangan lupa setelah itu ya sudah tawakal Allah, serahkan kepada Allah dengan bersabar di dalam menjalankan tugas. Kalau bahasa Pak Unang tadi ya ramah, penuh senyum. Jadi awalnya assalamualaikum penuh dengan senyum, nanti terakhirnya juga jangan lupa ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum lagi. Insya Allah dengan hati yang bersih jenengan akan tidak mendapatkan kendala di lapangan dalam melakukan wawancara. Amin ya robbal. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal afiyah wal istiqamah fi ta'ah wal ibadah wal muamalah. Wa inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu perkenalan instruktur daerah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Budiarti SEMM. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada saat ini kami akan menyampaikan memperkenalkan teman-teman yang akan memandu Bapak Ibu semua mulai sore ini sampai 4 sampai 5 hari ke depan ya. Karena di CG ini hanya ada satu kelas, yang di horizon ada 4 kelas. Yang di CG nanti akan